kesulitan adaptasi. Omong soal momong. Gitu ya. Nah, ini problematika yang untuk siswa baru ini mungkin lebih akan relate lagi untuk anak-anak yang masuk ke pondok. Tapi bisa relate juga untuk yang baru pertama kali sekolah, karena kemarin penitik beratannya dari Pak Ditum utamanya yang baru masuk PAUD, TK, masuk SD, kemudian berpisah masuk pondok karena harus langsung full tidak ketemu dengan orang tua untuk beberapa saat gitu. Nah, mungkin Pak Ditum bisa menambahkan prolognya dulu atau mau langsung masuk ke poinnya gitu ya. Kemarin yang pertama kita jagongannya adalah kecemasan berpisah. Nah, hari ini kita masuk ke melanjutkan yaitu ada kesulitan adaptasi. Nah, monggo nih. Susah adaptasi. Sing susah anaknya apa wong tuane? Dua-duanya kan. Dua-duanya. Baik itu dari TK, begitu juga yang mondok yang tadinya dengan orang tuanya. Gitu. Orang tuanya kan kadang sak penake ya toh. Oleh yang njaluk madang, rantidit njaluk dit, pengen tukoke apa? Los. Wis cemepak gitu ya. Cemepak. Ketika pindah ke pondok, semua harus mengikuti aturan. Gitu. Sekolah juga ada aturannya, bahkan keluar dari kelas ada aturannya. Di rumah kan kadang ada keluarga yang memberikan aturan, ada yang tidak memberikan aturan. Nah, maka kesusahan adaptasi misalnya di sekolah ya, perlakuan kita kan berbeda. Anak TK, anak SD, SMP, SMA. Saya kira untuk yang SMP, SMA ini jarang lah yang mengalami kesulitan. Wis gede. Tapi bagi anak yang masih TK perlu beradaptasi karena lingkungannya betul-betul berbeda. Susah adaptasi itu kan karena nggak nyaman. Maka sekolah juga biasanya mengadakan MPLS. Kalau di TK ada MPLS juga. Oh, ada. Ini lingkungannya, toilet sini, masjid sini. Tujuannya untuk biar anak tahu bisa beradaptasi dengan mudah. Selain berkunjung ke sekolah, bisa dikenalkan dulu dengan gurunya. Tambahannya adalah kenalkan dulu dengan teman-temannya. Apabila hal-hal tersebut ya ternyata belum membantu anak ya, maka membutuhkan pendampingan. Mendidik itu kan tidak sekedar mengajar. Mendidik itu berat. Allah sudah memberikan pertolongan. Pertolongan yang Allah berikan apa kepada kita untuk mengalami kemudahan dalam mendidik? Ya Allah sudah memberikan fitrah kepada masing-masing manusia, termasuk anak ini sudah diberi fitrah. Kecenderungan berbuat baik, kecenderungan taat kepada Allah, diberi fitrah. Karena fitrah itu kan di sana, di dalamnya ada potensi. Seandainya kita tidak mampu mendidik, bisa jadi dia akan berkembang sesuai dengan potensinya. Maka bagi orang tua yang kesusahan menghadapi adaptasi, maka doa yang pertama. Yang kedua, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika anak ini mengalami kesusahan adaptasi di tempat baru? Mondok ya. Mondok. Problem mondok ini memang tidak mudah karena ada beberapa anak itu yang tidak bisa lepas dari kebiasaan yang dia bawa di rumah. Ini penyebabnya dia susah adaptasi ya. Bisa jadi di rumah itu pakainya redup, di pondok pakainya terang. Penyebab utamanya ada beberapa anak yang memang susah melepaskan kebiasaan di rumah. Penyebabnya yang pertama tadi susah lepas dari kebiasaan di rumah. Nah, yang kedua memang di rumah ini dia selalu mendapatkan layanan. Oke. Dia mau terjun ke dunia bebas itu menjadi beban yang berat karena kemampuannya di bawahnya. Ya, karena efek sering dilayani tadi. Ya. Nah, yang ketiga adalah mindset. Isi kepala. Ya, mindsetnya. Untuk memberikan solusi bagi anak-anak yang susah beradaptasi di pondok, maka yang pertama adalah kenali penyebabnya. Kalau sudah ketemu penyebabnya, baru diberikan solusi sesuai penyebabnya. Nah, ini terkait dengan adaptasi ini nyambung ke poin berikutnya, Pak Ditum. Ini kan juga selain kesulitan adaptasi tadi nih tak garis bawahi lebih umumnya kepada situasi dan tempat. Nah, gimana caranya untuk anak itu biar bisa menghadapi tantangan interaksi sosialnya? Butuh waktu. Yang jelas
butuh waktu. Sabar menjadi salah satu kunci ya. Kemudian hubungannya dengan interaksi sosial. Oke. Nah, kalau interaksi sosial akan kembali kepada bakat orang. Memang karakternya di situ gitu ya. Berarti Ya. ini nek ditarik jauh ke belakang berarti ya dari sisi orang tua memang dari awal harus tahu dulu nih karakter dan juga bakatnya Ya, anak kalau gimana memang gitu ya. jiwanya itu memang Introvert. introvert, amarah, cukup diberitahu. Perlu nggak sih Pak Ditum sebagai orang tua itu menentukan bakatnya kemudian mengarahkan anak atau menyarankan anak sesuai dengan sesuai dengan bakatnya gitu. Itu seberapa perlu, seberapa penting gitu. Ya memang pekerjaan orang tua itu mengarahkan pada bakatnya. Harusnya gitu ya. Iya, memilihkan sekolah juga sesuai dengan bakatnya. Anaknya bakatnya tinju, ya gak usah dilatih jurnalis. Bagaimana mengatasi santri yang kembali susah beradaptasi lagi setelah liburan lama di rumah Pak Ade? Pondok ini kan tempat belajar yang sudah terstruktur dengan aturan. Rumah itu cenderung bebas. Pondok itu tertib, karena tertibnya itu adalah rekayasa. Semua kan digerakkan karena peraturan kan. Iya. Maka dia berjuang. Tidak semua anak motivasinya itu sampai ke dalam hati. Oke. Pulang ke rumah pelampiasan. Iya. Hore. Ya tak ngegame yo senengi dolan, senengi tangi turu ya sak senengi gitu ya. Nah, ketika dia pulang lagi ke pondok, kan iki bar setel kendoi. Iya. Kudu setel kenceng ya toh. Nah, maka di sini guru menyampaikan keluh kesahnya. Susah adaptasi kembali. Saran aja ya, karena prakteknya mungkin antum yang lebih sering ya setiap hari. Seminggu pertama sih rada slow sithik. Iya. Tingkatkan lagi. Nah, yang kedua, pesankan bahwasanya di pondok itu ya kamu hidup di buminya Allah. Pengawasi ya padha wae malaikat, ya kan? Di rumah juga sama. Minimal itu beberapa kebudayaan atau karakter baik di pondok tetap dilaksanakan supaya kalau kembali itu orang jeglek banget. Iya. Itu. Ya. Ngomong soal momong.